Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, malam ini kita sudah bisa berkumpul kembali di sini. Untuk itu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini tidak semata-mata tidak ada yang kebetulan kita berkumpul di sini, tentunya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita semua di sini dan kita mau membuka hati untuk belajar bersama di sini. Terima kasih sekali lagi untuk mau hadir di sini untuk belajar bersama saya bersama-sama, karena dengan belajar bersama tentunya ini akan menimbulkan satu semangat yang lebih dari kita belajar sendiri-sendiri. Gitu, demikian teman-teman, seperti yang sudah diketahui, hari ini kita kedatangan seorang guru, yaitu Mas Faiz, yang sudah tidak asing lagi di sini. Mas Faiz malam ini akan menyampaikan makna dari Idul Fitri, karena sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, kita mau menyambut Lebaran. Dan sebelum saya lupa, nanti kita sesudah Lebaran ini teman-teman kita akan libur dulu selama 2 minggu, karena sekarang sudah mudik, sudah dibuka. Saya khawatir masih banyak yang pada mudik, jadi kita akan jeda dulu sampai kita akan bertemu lagi di tanggal 15 Mei. Ya, untuk itu saya sampaikan pengumuman ini, semoga semua bisa berliburan dan bisa mempunyai quality time bersama keluarga. Terima kasih. Nah, tidak berpanjang lebar, saya mohon Mas Faiz untuk meng-unmute. Ya. Ya, selamat malam Mas Faiz. Iya, selamat malam. Mas, kita sebentar lagi sudah mau lebaran, jadi maknanya ini, makna Idul Fitri itu apa sih Mas? Jadi saya tidak berpanjang lebar, saya akan serahkan pada Mas Faiz untuk kajian malam ini. Silahkan, the stage is yours. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, teman-teman, para sahabat, malam hari ini kita bisa bersama-sama di bulan yang baik, di forum yang sangat baik, dan insya Allah yang hadir malam hari ini juga orang-orang baik. Perkumpulan orang baik di bulan baik dalam kegiatan baik. Nah, tinggal kita nanti bareng-bareng berdoa semoga yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan inayah dari Allah. Amin. Baik, ya sebagaimana sudah kita maklumi ya, malam hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang makna Idul Fitri. Semoga yang saya sampaikan ini sekedar menguatkan saja, karena kita itu kan sejak kecil mengalami Idul Fitri. Harusnya sudah tahu Bapak Ibu semua apa itu maknanya Idul Fitri. Tapi kalau belum ya malam ini mari kita belajar. Semoga Idul Fitri nanti dan yang akan datang kita sudah tahu dan bisa mendalami makna-maknanya. Baik, bismillah ya. Kita itu sering begitu. Sudah jalan lama tapi kita lupa bahwa di balik semua yang kita jalankan itu ada rahasia-rahasia luar biasa. Ada makna-makna besar yang sering kita lewatkan begitu saja. Nah, ini mumpung Idul Fitrinya belum lewat, kita siap-siap sekarang menyiapkan segala sesuatu biar benar-benar kita peroleh Idul Fitri itu. Baik, bismillah, saya akan share screen ya. Kita belajar bareng malam hari ini untuk mendalami makna Idul Fitri. Sebelum ke sana, saya awali dari persiapan mental dulu. Ini pendalaman mentalnya.
Jadi Idul Fitri itu momen falah, momen kemenangan. Jadi kemenangan atas apa? Kemenangan atas diri kita sendiri sebenarnya. Karena perang paling berat itu perang melawan diri kita. Banyak ibadah yang ujungnya dikonotasikan dengan falah, ini kemenangan, termasuk sholat. Kalau adzan itu kan Bapak Ibu ada satu kalimatnya hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Jadi falah itu kemenangan. Kalau hati kita terbuka, kemudian secara serius khusyuk khudu sholat, itu berarti kita menang atas diri kita. Puasa juga begitu. Kalau sebulan penuh kita mampu menaklukkan diri, menaklukkan hawa nafsu kita, baik lahiriah maupun batiniah, itu begitu datang Idul Fitri, itulah saat kemenangan kita. Jadi lebih pas menurut saya dimaknai kemenangan. Meskipun ada yang memaknai kebebasan. Kalau kebebasan itu konotasinya bebas sekarang makan minum. Kalau dulu kemarin-kemarin tidak boleh. Tapi pasnya itu falah. Jadi kita momen menang. Makanya kita mengucapkan selamat Idul Fitri itu minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang faiz. Kebetulan nama saya Faiz ini ya. Biar orang yang menang. Jadi biar kita jadi orang yang unggul yang menang. Nah, itu momen falah. Nah, falah ini melahirkan dua hal. Orang yang sadar bahwa dia menang, itu biasanya kesadaran ini melahirkan dua hal. Yang pertama faroh. Faroh itu kegembiraan. Yang kedua syukur. Nah, terima kasih kepada Allah karena ya capaian-capaian kita apapun itu kan hakikatnya pertolongan dan bantuan dari Allah. Jadi begitu kita menang, maka kita faroh dan syukur. Faroh itu gembira, syukur itu kita mengucapkan terima kasih pada Allah. Nah, ini implikasinya. Efeknya lagi, kalau kita sudah gembira, faroh, dan gembira ini karena kemenangan kita dalam kebaikan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah kita akan sampai pada titik sa'adah, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sejati yang lahir karena kita menjalankan kebaikan, keutamaan. Itu namanya sa'adah. Banyak orang yang mungkin merasa bahagia, tapi karena basis kebahagiaannya bukan sesuatu yang hakiki, biasanya bahagianya tidak lama. Jadi biasanya ini kita mendefinisikannya bukan kebahagiaan, tapi kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan itu lebih mendalam. Ini muncul dari ketika kita meraih kemenangan-kemenangan besar. Tidak sekedar kesenangan-kesenangan sesaat. Itu namanya sa'adah. Jadi dengan kegembiraan tadi kita mencapai sa'adah, kebahagiaan. Ada yang mendefinisikan sa'adah itu kebahagiaan spiritual. Jadi bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya material. Nah, ini namanya sa'adah. Sementara karena kita bersyukur, kita sangat berterima kasih kepada Allah, lahir kurbah, kedekatan pada Allah. Kita merasa, ya Allah, berarti engkau memang sangat cinta padaku. Engkau buka hatiku, engkau beri hidayah, beri aku kekuatan sampai aku bisa menang. Nah, ini melahirkan apa? Rasa dekat dengan Allah. Nah, kombinasi antara sa'adah dan kurbah, jadi kebahagiaan yang luar biasa, diiringi dengan rasa sangat dekat dengan Allah, itulah nanti yang melahirkan mutmainnah. Jiwa yang tenang, stabil, nyaman dalam kebenaran, dalam kebaikan. Itu namanya mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah ini sudah tidak tergoyahkan, sudah. Godaan-godaan tidak mampu menggoncang dia.
orientasi hidupnya satu-satunya hanya Allah saja. Jiwa yang sampai di level mutmainnah inilah nanti yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi ini momen Idul Fitri ini ternyata momen luar biasa. Momen mutmainnah sebenarnya. Yang diawali dari kemenangan kita. Kita kan jarang bertanya, kalau sudah kemenangan terus apa? Yang harus saya lakukan, implikasinya apa? Buahnya apa? Ternyata kemenangan itu ujungnya adalah jiwa kita yang menjelma menjadi mutmainnah. Nah ini semoga nanti ya Idul Fitri 1 minggu ke depan ini bisa menjelmakan diri kita jadi orang yang mutmainnah. Tentu saja dasarnya mutmainnah itu kan takwa. Takwa itu jiwa kita yang terbentuk untuk berorientasi patuh, taat, mampu menjalankan perintah-perintahnya. Nah, itu yang disebut falah, menang. Kalau sudah falah, gembira dan bersyukur. Karena gembira kita bahagia. Karena bersyukur kita dekat dengan Allah. Karena kita bahagia dan dekat dengan Allah, akhirnya kita mutmainnah. Jadi auranya orang yang Idul Fitri yang sejati itu justru aura yang menenangkan. Jadi aura yang mutmainnah. Hawanya itu menggembirakan. Kita saling berdekatan itu kan saling nyaman, saling gembira. Karena jiwa-jiwa kita baru dekat-dekatnya dengan Allah, baru cerah-cerahnya, bahagianya, dan mutmainnah. Jadi itu bisa dirasakan begitu masuk Idul Fitri kan seperti seolah-olah situasi, vibrasi, aura sekeliling kita berubah drastis. Karena di situ kita sedang masuk momen kemenangan yang menggembirakan, penuh rasa syukur. Rasa dekat dengan Allah terasa sekali dan penuh kebahagiaan. Disitulah mutmainnah. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini mentalitinya. Dunia batin kita warnanya ini besok kalau Idul Fitri. Nah, sekarang mulai kita lihat filosofi-filosofinya. Idul Fitri itu kalau secara bahasa harfiah bisa bermakna dua. Kembali berbuka. Karena fitr, futur itu artinya makan, sarapan. Jadi kembali bisa sarapan lagi, kembali bisa makan lagi. Itu Idul Fitri. Tapi ini tolong jangan dimaknai dangkal, kembali makan lagi ini. Nanti ada maknanya lebih dalam. Dan yang kedua, kembali ke fitrah. Kembali berbuka atau kembali makan, itu kalau dalam istilah tasawuf itu perjalanan minal haq ilal kholaq. Perjalanan dari realitas ilahiyah menuju realitas kholaq, ciptaan. Dari Allah kita kembali ke makhluk. Maksudnya apa? Ramadan 1 bulan, itu kan semacam kita ini sedang latihan, sedang pelajaran, sedang dididik, sedang di-training di wilayah al-haq. Jadi kita ini semacam riyadhah. Kalau para sufi zaman dulu itu kan ada istilah uzlah. Menjauh dari keramaian. Sebenarnya misinya Ramadan antara lain itu. Zaman dulu Rasulullah itu bahkan sebelum diangkat jadi Rasul, setiap bulan Ramadan uzlah ke Gua Hira. Jadi masuk ke ranah al-haq, masuk ke wilayah ketuhanan. Membersihkan diri, menjernihkan diri, menemukan hikmah-hikmah kebenaran, kalau sudah didapat kembali ke masyarakat. Sehingga bisa memberi manfaat lebih banyak, lebih besar. Jadi Idul Fitri ini semacam kita pulang dari uzlah, kalau para sufi. Semacam kita kembali dari training, dari pelatihan. Sekarang dengan wawasan baru, dengan situasi diri yang tambah canggih. Karena 1 bulan penuh kita didik diri kita di ranah ketuhanan. Jadi ini yang disebut minal haq ilal kholaq. Jadi kalau ada yang bilang,
Wah, sekarang saatnya kita bisa makan lagi. Ya, lahiriahnya begitu, kita bisa makan lagi. Tapi batin maknanya adalah sekarang saatnya kita praktekkan segala pelatihan saat puasa. Latihan menahan diri, latihan tidak mengumbar nafsu, latihan mungkin manajemen waktu, gimana caranya mendekat, menghabiskan waktu untuk dekat pada Allah, dan lain sebagainya. Nah, meskipun nanti banyak orang yang ya selesai training, ya selesai. Kembali ke dunia, kembali ke asalnya dulu seperti sebelum training. Nah, ini kembali berbukanya tidak sukses. Jadi, padahal saya menghitung ya, kayak saya ini mungkin sudah 40-an tahun lebih puasa. Itu kalau setiap kali puasa kualitas ini bisa saya raih, itu mungkin sekarang saya sudah luar biasa secara spiritual harusnya. Berarti dulu-dulu puasa saya juga tidak nyampe ke sini. Ngertinya ya pokoknya gugur kewajiban puasa gitu saja, alhamdulillah. Tapi makna-makna mendalamnya belum terpegang. Jadi ayo mulai latihan. Paling tidak tahun ini pelan-pelan kita coba. Saya dapat apa sih? Ada kemampuan skill spiritual baru apa dari Ramadan tahun ini yang nanti saya bawa juga setelah Ramadan. Misalnya, wah ternyata Ramadan ini waktu saya main HP banyak tersita untuk ngaji, untuk tadarusan, untuk apa. Nah, ketika banyak waktu untuk yang baik-baik ini, yuk nanti setelah Ramadan, Mbak, ya begitu. Nah, ini berarti perjalanan minal haq ilal kholaknya sukses. Waktu puasa ini saya lebih sehat, makan saya lebih teratur, lebih bisa menjaga diri, menjaga kesehatan. Mbok ya besok bisa begitu juga setelah Ramadan. Itu berarti kita Idul Fitri beneran. Jadi kembali berbuka minal haq ilal kholak. Ini makna pertama. Yang fitri yang artinya futur, bisa makan kembali. Jadi ini ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Yang kedua, kalau ini yang sering dijelaskan di buku-buku, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu kembali ke kondisi otentik manusia. Sebelum dia terpengaruh, tergoda, terkontaminasi oleh berbagai hal yang merusak kondisi asli dirinya. Jadi dalam Islam itu ada pandangan bahwa manusia itu hakikatnya bersih. Manusia itu hakikatnya fitrah. Perjalanan hidup yang tidak hati-hati, yang membuat kebersihan jiwa, kebersihan diri ini terkotori. Jadi kan ada itu filosof barat yang bilang manusia itu hakikatnya ya kotor, keras, kasar. Yang ini makanya perlu diatur biar tidak saling tabrakan. Tapi kalau dalam Islam tidak. Manusia itu hakikatnya bersih. Hanya saja lingkungan, perjalanan hidup, pengalaman yang tidak dihati-hati sering mengotori fitrah ini. Nah, ini panjang kalau menjelaskan fitrah, tapi saya ambil sederhana. Jadi kalau dalam Islam, fitrah itu ada yang dimaknai tabiat asli, ada yang dimaknai kesucian, bersih, belum terkontaminasi, ada yang dimaknai agama. Tiga-tiganya benar. Dan tiga-tiganya sebenarnya saling berkait. Jadi tidak harus jadi bingung. Kondisi asli manusia itu ya suci. Kondisi yang suci itulah yang membuat orang kemudian cenderung pada agama. Sebenarnya ini satu paket. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi kita itu lahir dengan fitrah-fitrah yang di antara fitrah itu adalah agama. Jadi ketika dalam diri kita diisi oleh spiritualitas, oleh agama, bukan berarti itu terkotori, tapi itu justru menyucikan. Jadi ini pandangan tentang fitrah. Yaitu saya kasih ilustrasi ayat dan hadisnya. Misalnya yang tabiat asli itu ini salah satu contoh ya. Itu dulu ini saya ambil dari
Al-Quran. Ini cerita tentang sebelum kita turun ke muka bumi dulu. Ini surat Al-A'raf ayat 172. Jadi Allah itu mengambil saksi pada kita di level jiwa. Jadi alastu birobbikum, kata Allah pada jiwa kita. Saat itu jiwa kita menjawab, bala syahidna. Benar, engkaulah Tuhan kami jadi saksinya. Setelah itu kita diturunkan ke muka bumi. Nah, ini penegasan oleh Allah ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu ke bumi membawa fitrah keimanan. Berarti orang yang menyimpang menjauh dari keimanan, dia bermasalah dengan fitrahnya. Nah, kenapa sih Allah kok bertanya, menegaskan begitu? Nah, itu di ayat terakhir disebut, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lupa. Inna kunna ghafilin. Karena manusia itu sering lalai, sering lupa. Maka ditegaskan. Jadi kita itu akan gelisah, tidak nyaman hidup, tidak tenang hidup kita kalau menjauh dari kesaksian dan hakikat fitrah diri kita ini. Nah, itu yang disebut fitrah. Orang itu kalau menjauhi fitrahnya, dia akan sulit, tidak nyaman hidupnya. Mungkin ada orang ateis misalnya, dia tidak percaya Tuhan, tapi percayalah, pasti ada hal-hal tertentu yang dalam tanda petik ya dia pertuhankan. Seandainya dia tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan seperti di agama-agama yang ada itu, meskipun dia ateis, pasti ada sesuatu yang dia percaya, dia pertuhankan mati-matian sebagaimana orang beragama mempertuhankan Tuhannya. Karena dalam dirinya ada kecenderungan ke sana. Mungkin dia mempertuhankan pikirannya, gagasannya, ide filsafat tertentu, atau apa saja, pasti ada yang dia pertuhankan. Kenapa? Ada dorongan fitrah untuk bertuhan. Nah ini makanya kembali ke fitrah itu yuk kembali ke asli kita deh. Kita itu karena apalagi Bapak Ibu saya tahu belajarnya macam-macam banyak. Kayak saya ini baca filsafat macam-macam. Itu kadang-kadang ada godaan-godaan untuk mempertanyakan, untuk apa iya begitu, untuk banyak yang seperti itu. Nah ini kalau tidak hati-hati, justru blunder, menggelisahkan kita sendiri yang pada gilirannya malah kita tidak tenang, menjauh dari fitrah. Nah, ini penting kita ingat-ingat. Yang kedua, yang kesucian ini Bapak Ibu pasti tahu ya, setiap anak lahir itu pasti dalam kondisi fitrah. Nanti lingkungan yang memberi baju dia, apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak itu nanti akan jadi apa? Orang tuanya yang menentukan. Aslinya dia fitrah. Nah, yang ketiga ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa fitrah itu aslinya agama. Fitratallahi allati fatorun nasa alaiha. Jadi fitrah dari Allah yang manusia mengikuti fitrah itu. Baik, kalau ini makna-makna teori dari kitab-kitab ya. Kita ringkas saja. Apa saja sih fitrahnya manusia? Kalau ini saya ambil dari Al-Quran. Berarti kalau kita Idul Fitri, kembali murni, kembali fitrah, itu hidupnya paling tidak. Nanti ada beragam macam-macam para ulama itu. Ada fitrah itu hanya ini, nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi seputar ini, fitrah itu. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, fitrah beragama. Itu pasti. Dorongan jiwa untuk beragama itu niscaya. Berarti ketika kita Idul Fitri, buahnya apa? Semakin mantap beragama. Nanti ayatnya Bapak Ibu ngecek sendiri ya, biar nggak lama nanti kajiannya. Ini ada tulisannya, nanti saya kirimkan slide-nya. Yang kedua, fitrah sosial. Nah, jadi manusia tidak boleh egois. Manusia harus bisa hidup bersama yang lain. Manusia harus mampu bekerja sama, ta'awun, tawasau, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya awal dari
Kita punya fitrah sosial. Makanya orang itu kalau kesepian kan gelisah. Kalau tidak ada yang peduli dengan dia kan gelisah. Ya, dicueki orang sakit hati. Kenapa? Ada fitrah sosial. Maka selain perbaikan religius, Idul Fitri itu perbaikan sosial. Nah, ini kalau di Indonesia kan salah satunya kita ada tradisi maaf-maafan, ada tradisi, tidak masalah. Kalau ada yang banyak dalilnya mana, kita mudik lah, maaf-maafan lah. Tidak, karena ini kembali ke fitrah dan di antara fitrahnya manusia itu sosial. Jadi tidak masalah. Meskipun mungkin di negara lain tidak ada tradisi-tradisi khusus seperti kita. Di kita ada. Kenapa? Bagian dari kembalinya fitrah. Fitrah sosial. Hidup bersama yang lain. Nah, yang ketiga fitrah intelektual. Jadi fitrah intelektual itu fitrah kebenaran. Tidak ada manusia itu yang nyaman ketika sadar dirinya salah, keliru. Bahkan kadang-kadang dia sadar salah pun ingin dibenarkan atau mencari-cari pembenaran. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu fitrah kita. Jadi orang tidak suka dianggap salah, dianggap sesat, dianggap keliru. Nah ini fitrah kebenaran. Maka di antara Idul Fitri, kalau kita sadar, oh saya masih sering salah di sini, sering khilaf di sini, banyak dosa di sini, ayo dibersihkan. Kenapa? Kita ini punya fitrah kebenaran. Kalau ingin hidup tenang, ya dosa, salah, maksiat yang kita sadar, ayo kita hindari biar hidup kita tenang. Ya selain memang itu kewajiban kita sebagai hambanya Allah. Tapi dari sisi psikologis, kesalahan itu pasti menggelisahkan. Kenapa? Dia fitrah kita, benar itu. Orang tidak akan mau disalahkan, bahkan meskipun dia salah. Kenapa? Inginnya dia selalu benar. Sebagaimana tadi sosial, agama, inginnya selalu begitu. Nah yang keempat, fitrah berketurunan. Kalau ini sifatnya insting, tidak perlu belajar, kita pasti bisa. Sudah fitrah berketurunan ini. Ini sudah naluriah insting itu. Jadi tidak perlu cari referensi banyak-banyak. Ini yang masih muda-muda ya, apalagi yang cowok-cowok itu. Lihat gambar, nyari video, tidak usah belajar terlalu detail, kita pasti bisa. Kenapa? Fitrah. Ada dorongan dari dalam diri kita. Jadi ini salah satu yang nanti kita kembali ke fitri itu menghidupkan fitrah-fitrah. Dan yang kelima fitrah keindahan. Indah itu juga fitrah. Boleh dicek surat Al-A'raf ayat 31. Surat An-Nur juga ayat 31. Manusia itu senang yang indah-indah. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Bapak Ibu bisa merasakan. Apa saja kan kita ingin melihatnya lebih indah, menatanya lebih indah, baju kah, buku kah, laptop kah, itu kan inovasi-inovasi baru itu kan biasanya membuat lebih indah. Nah, itu fitrah juga keindahan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dandan, itu ada ayatnya juga. Tidak apa-apa ya, memang fitrah itu ingin, aslinya cowok juga begitu, ingin terlihat ganteng. Itu fitrah keindahan. Jadi ingin motornya kelihatan lebih keren, itu fitrah keindahan. Jadi memang ada dorongan jiwa untuk itu. Dan yang terakhir fitrah keadilan. Nah, kalau ini pasti saja kita merindukan dalam diri kita adil itu sudah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Orang itu ingin adil. Dizolimi sangat menyakitkan, zolim juga akan menggelisahkan. Zolim au mazlum itu masalah. Maka hidup itu harus adil. Adil itu fenomena yang pas. Nanti sebenarnya masing-masing fitrah ini kalau ada waktu bisa kita kaji satu-satu. Fitrah beragama, fitrah sosial, fitrah intelektual, fitrah seksual berketurunan, keindahan, keadilan. Ini tema-tema besar dalam hidup. Ditanyakan oleh para ulama, para filosof, dibahas panjang lebar di banyak buku. Kenapa sih sesibuk itu membahas ini? Karena kecenderungan jiwa ke sana.
Itu salah satu bukti bahwa ini fitrah, sifatnya fitri. Situasi originalnya manusia. Baik, jadi Idul Fitri bersihnya diri, murninya ini semua. Kembali beragama secara komitmen, hidup bersama, kebenaran, keindahan, keadilan, dan lain sebagainya. Saya lanjut lagi ya, biar tambah dalam maknanya. Nah, sekarang bahan untuk kita muhasabah waktu Idul Fitri. Ini mengukur secara individual. Jadi ukuran diri sendiri kita, puasa Ramadanku sukses apa enggak. Puasa itu kan di surat Al-Baqarah itu final tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Cirinya orang bertakwa apa? Itulah harusnya diri kita saat Idul Fitri. Sukses bertakwa. Nah, ini saya ambil beberapa ayat ciri yang menunjukkan kondisi seseorang yang bertakwa. Ini menarik Bapak Ibu. Nanti coba dicek diri kita ya. Ini kan sudah hampir final ini. Kira-kira sudah muncul enggak kualitas seperti ini. Ini tiga-tiganya dari surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini menurut saya fasilitas keistimewaan orang bertakwa yang luar biasa. Yang pertama apa? Orang yang bertakwa pada Allah itu, Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala masalahnya. Nah, ini menarik. Ya, jalan keluar versi Allah ya, bukan tidak melulu versi kita. Kadang-kadang kita itu ngotot, pokoknya harus begini, jalan keluarnya tidak. Allah itu kadang memberi jalan keluar seperti di At-Tolak ayat 3 itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberi kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya, kita diberi sakit. Tidak terduga gara-gara sakit ini, kita dapat kenikmatan apa yang luar biasa. Misalnya kita merasakan kedekatan yang sangat luar biasa dengan Allah karena sakit ini. Ada rezeki lagi, saudara kita yang dulu jauh, jarang silaturahim, begitu kita sakit, sekarang nyambung lagi. Ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, nanti di waktu Idul Fitri, ayo kita cek, kita masih banyak keluhan enggak? Masih banyak sambat ini, sambat itu, masih tidak puas ini, tidak puas itu. Kemungkinan kita belum bisa membaca jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Di antara jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu ya antara lain tenangnya jiwa kita meskipun ada masalah. Orang bertakwa itu ya masalah itu kan dicari solusinya, tidak hanya digelisahkan. Nah, kadang Allah memberi solusi itu dengan jiwa kita tenang. Ya sih, saya tetap utang saya ya masih belum lunas, tapi ya saya tenang. Saya nyaman saja, urusan dunia saya usahakan semampu saya. Nah, ini termasuk makhroja, jalan keluar. Pokoknya nanti mari kita cek ya, dan apakah tambah lancar hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh. Allah lah yang mencukupkan apa-apa yang dia butuhkan. Atau dia tidak butuh apa-apa kecuali Allah saja. Itu fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Allah lah yang menuntaskan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan membuat semua urusannya jadi mudah. Baik Bapak Ibu ya, ini janjinya Allah ya. Janjinya Allah pasti tidak diingkari,
pasti terjadi. Kalau kita memang level kita sudah takwa, pasti yaj'allahu makhroja yarzuqhu min haitsu la yahtasib yaj'allahu min amrihi yusra. Kalau belum, ya kemungkinan kita masih perlu perbaikan-perbaikan ketakwaan kita lagi. Nah, ini parameter individual. Nanti ada parameter sosial. Nah, ini hubungan kita dengan orang lain. Ini boleh dicek surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Jadi wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Janjikan pada orang yang bertakwa, bersegeralah kamu minta ampun pada Tuhan dan engkau akan mendapat surga seluas langit dan bumi yang dijanjikan pada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang berinfak baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Nah, ini Bapak Ibu tadi bingung kan, ini saya sudah takwa benar apa enggak? Coba dicek ekspresi keluarnya, ekspresi sosialnya. Tambah ringan bersedekah apa tidak? Nah, tadi saya lihat di depan ada video tentang warung kita itu. Nah, itu semoga bisa jadi media. Warung apa saya lupa Warung namanya. welas asih. Warung welas asih itu mungkin bisa jadi satu media. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Lapang atau sempit, jangan eman-eman untuk berinfak membantu yang lain. Sesempit-sempit kita mungkin masih banyak orang yang jauh lebih sulit dibandingkan kita. Yuk berbagi, meskipun sedikit. Nah, kalau semangat kita menggebu untuk berbagi meskipun semampu kita, kemungkinan kita sudah mendekati kualitas takwa. Karena ciri pertama yang didahulukan ini, berbagi pada sesama. Nah, ini nanti Idul Fitri coba dicek. Wah, saya kok tambah dermawan ini rasanya ya. Saya kok tambah ingin sedekah terus. Kemungkinan nyampe derajat takwa puasa kita. Yang kedua cirinya apa? Wal kadhiminal ghaidz. Mampu menahan amarah. Nah, wah hasil puasa saya sekarang saya tambah sabar, tidak gampang marah, dipancing-pancing orang maki-maki, tidak, saya santai saja, serahkan saja semua pada Allah. Bisa menahan amarah, salah satu kualifikasi muttaqin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kualifikasi ini, alhamdulillah mungkin puasanya sukses. Dan yang ketiga, memaafkan. Wal afina aninnas, mampu memaafkan kesalahannya orang lain. Saya tahu dia salah besar, saya tahu dia banyak menyakitiku, tapi sebelum dia memaafkan sudah aku maafkan. Nah, ini wal afina aninnas. Jadi makanya besok Idul Fitri, orangnya ketemu kita atau tidak, mengucapkan maaf atau tidak, saya maafkan semuanya sudah. Formalitas ketemunya gampang lah. Pokoknya deklarasi begitu masuk Idul Fitri, saya maafkan semua. Dan semoga yang lain juga memaafkanku. Nah, ini salah satu kualifikasi orang bertakwa. Jadi Allah suka pada orang-orang berbuat baik. Ya, berbuat baik itu antara lain 3 tadi, menafkahkan harta, baik di waktu lapang atau sempit, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan. Ini saya tidak tahu, 3 hal ini rasanya kok jadi barang mahal belakangan ini. Apalagi yang aktif di medsos itu kan. Kita itu sering sekali, mahal sekali kita ke saudara-saudara kita itu. Memberi maaf, ya berat, kemudian mudah marah, baperan, mudah tersinggung, saling maki-maki, saling menjelekkan. Wah, ini hati-hati, jangan-jangan kualitas takwa kita merosot, itu dipengaruhi lingkungan kiri kanan hari ini yang serba terburu-buru, serba kemeruncung, serba marah, serba tidak puas, serba tidak terima. Ayo latihan pelan-pelan melatih jiwa kita. Jiwa yang mudah berbagi, jiwa yang mampu menahan amarah, dan jiwa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain.
Nah, kalau ini lebih dalam. Kalau tadi kan keluar, ini parameter spiritualnya. Parameter spiritual itu, Bapak Ibu kan kenal pembagian 3 jenis puasa ini. Ini di banyak ceramah dijelaskan. Ada puasanya orang awam, ada puasanya khawas, ada puasa khawasul khawas. Puasanya orang awam itu ya menahan lapar dan haus dan yang membatalkan saja. Kalau puasanya orang khawas itu tidak hanya puasa lahiriah, tapi puasa batinnya juga. Tidak melakukan maksiat, tidak iri pada orang, tidak menyakiti hati orang, tidak sombong, tidak dan lain sebagainya. Itu puasanya orang khawas. Batinnya juga puasa. Ada puasanya khawasul khawas. Puasanya khawasul khawas itu puasanya para sufi, para wali yang Allah saja fokusnya. Jadi mereka ini kalau puasa itu ya fokusnya Allah saja. Mereka merasa kalau pikirannya mengembara kemana-mana, masih mikir tentang dunia yang ini, masih mikir yang itu, yang dunia ini, mereka merasa puasanya tidak sempurna. Itu khawasul khawas. Jadi mereka fokus Allah saja, lillahi ta'ala saja, sudah tidak ingin mikir macam-macam lagi. Ini level khawasul khawas. Ini sebenarnya teorinya Imam Ghazali. Ini banyak diceramahkan sepanjang Ramadan ini. Nah, cuma yang jarang dijelaskan hari rayanya, Idul Fitrinya. Idul Fitrinya level puasa awam, karena ya dia hanya puasa menahan lapar haus dan yang membatalkan, ada juga manfaat besarnya apa? Sikhah dan junnah. Kan ada itu hadis, sumu tasihu, puasalah maka engkau akan sehat. As-saumu junnatun, puasa itu perisai. Jadi dengan puasa dia mendapatkan manfaat-manfaat lahiriah. Yang pertama sehat, yang kedua apa? Terjaga dari hal-hal yang bisa merusak dirinya. Junnah. Makanya kan ada hadis itu, wahai anak-anak muda yang sudah mampu menikahlah, yang belum mampu puasalah. Kenapa? Puasa bisa jadi benteng. Jadi ini manfaat puasa, Idul Fitri puasa bagi kelompok awam. Tapi 2 ini saja sudah luar biasa loh. Puasa serius juga ini. Kalau berhari raya dengan 2 ini itu sudah luar biasa. Junnah itu paling tidak sepanjang puasa diri kita terjaga dari hal-hal buruk, hal-hal jelek. Di puasa benteng. Makanya kalau mungkin kita muhasabah terus puasa saja ternyata levelnya awam, Pak. Solusinya apa biar manfaatnya lebih panjang? Puasa lagi. Besok setelah Idul Fitri, puasa lagi. Dicari-cari waktu untuk lebih banyak puasa, biar diri kita lebih banyak terlindungi. Nah, itu puasa yang manfaatnya junnah. Yang kedua, orang khawas. Kelompok khawas ini yang tadi puasa tidak hanya lahirnya, tapi juga batinnya, manfaat puasanya 2. Yaitu kemampuan imsak dan kemampuan tiryak. Ini kalau dalam bahasa Arab. Imsak itu menahan diri, tiryak itu kalau bahasa kesehatannya detoksifikasi. Jadi tiryak itu membersihkan racun-racun, kotoran-kotoran. Jadi puasa itu selain melahirkan daya pengendalian diri yang luar biasa, juga menyingkirkan yang kotor-kotor. Kenapa? Paling tidak yang kotor-kotor sekarang ruangnya diisi dengan yang baik-baik. Itu tiryak. Begitu kita puasa kan kita terjaga dari yang kotor, kita isi diri kita dengan yang baik-baik. Akhirnya apa? Ruang untuk yang buruk-buruk habis, tersita untuk yang baik-baik. Itu kan namanya detox. Itu tiryak. Jadi orang yang lebih serius puasa, naik ke level khawas, itu puasa manfaatnya besar. Yaitu imsak dan tiryak. Jadi
Ya tentu saja ketika hari raya dia lahir jadi pribadi yang benar-benar Idul Fitri, kembali fitrah. Karena kekotoran-kekotoran jiwanya tersisihkan oleh teriak tadi. Oleh detoksifikasi spiritual, namanya puasa. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ini para sufi, alhamdulillah kalau kita bisa naik ke makom ini. Karena di sini sudah tidak lagi berpikir manfaat untuk diriku. Tapi yang dipikir adalah ridho atau tidak Allah padaku. Ini level khawasul khawas sudah. Jadi saya tidak tahu manfaatnya apa untuk diriku, untuk sosial. Enggak. Yang aku perhatikan hanya apakah Allah ridho dengan yang aku lakukan ini. Makanya hari rayanya khawasul khawas itu melahirkan mental ikhlas dan mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Hidup yang satu-satunya hanya karena Allah dan untuk Allah. Jadi ini kelompok khawasul khawas. Jadi ini yang saya sebut parameter spiritual. Jadi seandainya kita puasa, jangan khawatir, tidak ada ruginya. Meskipun level awam sekalipun, kita akan mendapatkan manfaat sikhah dan junnah. Ya, junnah itu benteng, kita terlindungi. Puasa itu kan melindungi kita dari yang buruk-buruk. Mau melakukan yang buruk, iya ya saya puasa. Mau melakukan yang aneh-aneh, iya ya saya puasa. Lumayan jadi benteng kita. Makanya tadi saya bilang, kalau ingin lebih panjang lagi terbentengi ya diperbanyak puasanya. Tidak hanya di bulan Ramadan. Pak saya sulit Pak mengendalikan diri, menata batin kayak orang-orang khawas. Ya sudah, puasanya saja ditambah. Karena puasa itu kan menciptakan suasana batin yang berbeda dengan kalau kita tidak puasa. Nah, alhamdulillah kalau kita naik level khawas. Puasa bisa menciptakan karakter pribadi yang tangguh dan bersih. Tangguh itu punya kemampuan menjaga diri, bersih itu yang kotor-kotor tersisihkan. Ini jalan kalau bahasa tasawufnya tazkiyatun nafas. Nah, yang terakhir yang khawasul khawas itu ikhlas, mahabbatullah, cinta pada Allah. Terakhir, sebenarnya masih panjang, tapi saya cucuk ke sini lah. Ini menarik ke sini, pemaknaan Idul Fitri. Ini sebenarnya filosofinya Sunan Kalijogo. Bagaimana beliau membumikan konsep-konsep yang rumit saya jelaskan di depan tadi. Jadi untuk memahamkan masyarakat Jawa pada zaman itu, Sunan Kalijogo menciptakan namanya ketupat. Kupat kalau bahasa Jawanya di tempat saya. Dan itu filosofinya dalam, luar biasa. Di situ ada kualitas individual, kualitas sosial, dan sekaligus kualitas spiritual. Nah, coba kita dalami sebentar ya. Kupat itu singkatan, kependekan dari kalau bahasa Jawa ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengakui kesalahan. Nah, jadi berarti orang yang berhari raya itu dia adalah orang yang sadar punya banyak salah. Jadi maka ada maaf-maafan, ada kita saling bertirasirohim, minta kehalalan dari yang lain. Ini makanya ngaku lepat. Atau puasa itu, kupat itu kependekan dari laku papat. 4 laku, 4 perbuatan. Jadi bisa diartikan ngaku lepat, bisa juga artinya laku papat. 4 perbuatan, baik lahir maupun batin. Ini cara para wali ya, mengajar pada masyarakat. Biasanya untuk masyarakat awam biasa ya diajarkan makna lahirnya. Laku papat itu apa sih? Ya takbir, zakat, sholat id, silaturahim. Jadi ini laku lahiriah kita kan kalau Idul Fitri. Tapi jangan lupa laku batinnya.
Nah, nanti ada 4 istilah untuk laku batin ini yang terkenal sekali, salah satunya sering kita pakai, yaitu lebaran. Jadi ada lebaran, ada luberan, ada leburan, ada laburan. Ini laku papat itu 4 ini secara batin. Jadi makanya tidak apa-apa kita sebut di Indonesia ini hari raya itu disebut lebaran. Tidak apa-apa, itu salah satu maknanya memang lebaran. Lebaran itu artinya apa? Tuntasnya amal ibadah. Lebar itu selesai. Jadi alhamdulillah ibadahku bisa sukses. Falah tadi kemenangan, itu mungkin diterjemahkan versi Jawanya jadi lebaran. Jadi lebar, tuntas sudah. Alhamdulillah Allah memberi kita kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa. Nah, kalau sudah tuntas hubungan vertikal, saatnya hubungan sosial. Yang pertama apa? Luberan. Luber itu ya meluber, melimpah. Jadi yo ayo bersedekah. Ayo berbagi untuk fakir miskin. Zakatnya dikeluarkan. Sodakohnya dikeluarkan. Itu luberan. Jadi di hari-hari Idul Fitri, ayo berbagi dengan sesama, khususnya saudara-saudara kita yang miskin, kekurangan. Itu namanya luberan. Yang ketiga, leburan. Nah, jangan lupa juga dosa-dosa sosial kita, dosa-dosa pada sesama, ayo dilebur secara tuntas. Hubungan dengan Allah kan lebar, tadi sudah tuntas. Sekarang hubungan dengan sesama. Disinilah saatnya memaafkan dan dimaafkan. Namanya leburan. Nah, puncaknya apa? Laburan. Kalau laburan itu dari kata labur. Labur itu kalau di Jawa kapur itu yang putih yang dipakai untuk ngecat rumah. Makanya orang Jawa di tempat saya kalau mau Idul Fitri ini banyak sudah yang sibuk ngecat rumahnya lagi. Nah itu namanya laburan. Laburan itu berarti ya memutihkan diri, menjernihkan hati. Simbol kesucian. Idul Fitri itu adalah simbol kita kembali ke fitrah, kesucian. Itulah saatnya laburan. Saatnya kita jadi fitri. Nah, ini gayanya Sunan Kalijogo. Menjelaskan dengan simbol ketupat. Nanti ketupat itu bungkusnya janur. Daun kelapa yang masih muda. Nah, janur itu ya singkatan dari Jatining Nur atau cahaya sejati. Jadi laku 4 tadi akan bermakna kalau dibungkus oleh cahaya yang sejati. Berarti apa? Orientasinya harus Allah saja. Lillahi ta'ala. Nah, ketupat itu persegi 4. Persegi 4-nya juga bermakna, ini kalau dalam bahasa Jawa ada filosofi kiblat papat limo pancer. Kiblat papat itu 4 penjuru, barat, timur, utara, selatan, 5 pancer. Yang kelima itu tengah-tengah yang jadi porosnya. Nah, kita hidup ini berputar kemanapun, bergerak kemanapun, jangan lupa dengan 5 pancer. Jangan lupa dengan poros ini yang ada di yang kelima ini. Poros yang di tengah itu siapa? Ya Allah. Jadi ini makanya dibentuk persegi. Jadi ada 4 mata angin dan ada tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu poros hidup yaitu Allah. Dan nanti ketupat itu dianyam dengan bentuk anyaman. Bentuk anyaman itu sebenarnya simbol kerekatan sosial. Kehidupan sosial kita yang harus saling mendukung, saling rukun. Untuk mensukseskan semua tadi. Jadi ada banyak kebaikan yang sulit kita laksanakan kalau sendiri. Butuh dukungan, bantuan, komitmen bersama. Maka harus dianyam bersama-sama, bareng-bareng.
Maka ketupat itu tidak seperti lontong, tapi kan kita sering ngapain sih dadak rumit begitu, mbok sudah yang penting kan nasi bisa dipakai makan kayak lontong. Tidak, ada filosofinya, maka dianyam seperti itu sebenarnya untuk simbol kerekatan sosial, saling mendukung. Nah, jadi simbolisme ketupat ini memang diciptakan oleh Sunan Kalijogo menjelaskan makna-makna Idul Fitri. Ini yang kita temui setiap Idul Fitri, habis sholat Id kan kebanyakan ketemu ketupat kita. Cuma jarang kita maknai secara mendalam maksudnya ketupat itu. Nah, mungkin malam hari ini sedikit-sedikit kita bisa belajar ya makna simbolik dari ketupat. Ini adanya tetap di Jawa, sumbernya di kita. Kalau di luar negeri mungkin sulit mencari ketupat. Itu khas kita. Baik, jadi ini salah satu makna dari Idul Fitri melalui simbol ketupat. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit pancingan, sedikit paparan dari saya untuk memaknai Idul Fitri kita tahun ini. Monggo kalau mungkin ada satu luar dua biasa Mas Faiz. Sebelumnya terima kasih banget. Sangat mind blowing banget, sangat membuka banget mind kita untuk mendapatkan pengertian Idul Fitri ini, yang mana seharusnya kita dari kemarin ya, tapi tidak ada kata terlambat. Hari ini kita mulai pun masih ada waktu kita untuk berpuasa menjelang Idul Fitri ini, dan itu sangat luar biasa. Baik Mas Faiz, sebelum kita pada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saya juga pengen mengajukan dulu sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan. Tadi Mas Faiz menyampaikan bahwa Idul Fitri ini perjalanan ilahiyah kembali ke makhluk gitu. Makhluk ini kan kita nih akan kembali ke makhluk sejatinya diri kita sebagai manusia gitu. Tapi apakah di sini bisa dikatakan bahwa kan kita ini sebetulnya bukan makhluk, tadi kalau dikaitkan dengan fitrah, lahirnya kita fitrah, artinya kita ini kan suci karena kita ini makhluk spiritual ya Mas Faiz ya. Jadi kita makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia gitu. Makanya kita harus mengikuti training Ramadan lah gitu ya Mas Faiz ya. Saya mohon koreksinya dari Mas Faiz bila salah. Gitu. Jadi itu artinya kembali itu membuka itu yaitu kita menjadi manusia yang baru gitu setelah kita menghadapi training. Jadi artinya puasa itu sepanjang tahun ya Mas Faiz ya. Gitu. Mohon penjelasan yang lebih jelas lagi. Terima kasih. Manusia itu sepanjang dia hidup di muka bumi, tugasnya dua. Yang pertama sebagai Abdullah, yang kedua sebagai Khalifatullah. Dan dua tugas ini sebenarnya satu rangkaian. Tidak bisa dipisah-pisah. Karena kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah itu tergantung juga dengan tuntasnya kewajiban kita sebagai khalifahnya. Dan di antara tugas-tugas kekhalifahan itu adalah menomorsatukan Allah, menghamba pada Allah. Jadi ini dua hal yang berangkai. Maka manusia itu sepanjang hidupnya berada dalam dua proses yang konstan, terus-menerus. Yaitu menghamba padanya, meningkatkan kualitas spiritual, dan sekaligus mengabdikan kemampuan, kualitas dirinya yang meningkat tadi pada sesama. Jadi ini kayak mungkin Bapak Ibu nonton film Spider-Man ya. Nambah kemampuan, nambah tanggung jawab. Jadi Allah menganugerahi kita ilmu lebih banyak, ya berarti nanti amanat lebih banyak lagi. Tanggung jawab lebih banyak lagi. Kita diberi kemampuan apa oleh Allah, ya berarti tanggung jawabnya lebih lagi. Selalu begitu. Dan tidak ada titiknya. Jadi ya titik, ya terus sampai akhir kita begitu. Kita itu kan diminta untuk tambah baik, tambah baik, tambah baik. Termasuk secara spiritual. Nah, termasuk lewat jalan puasa ini.
Ya, Allah itu tahu manusia itu agak manja. Jadi kalau tidak dipaksa, tidak akan mau melakukan amal-amal baik yang sangat bermanfaat untuk dirinya, termasuk puasa, termasuk sholat, termasuk zakat. Jangan dikira kayak zakat itu beban yang sangat menyulitkan kita. Manfaatnya kembali ke kita, baik secara individu maupun sosial. Sholat juga begitu, puasa juga begitu. Bayangkan kalau semua orang pelit, egois, tidak mau berbagi, tidak mau berzakat, dunia ini tidak lama mesti chaos, kacau. Terjadi kekacauan di mana-mana. Orang yang tidak mampu mesti melakukan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Atau tidak ada orang yang mau puasa, mau menahan diri, mau, itu efeknya mungkin kesehatan kita, mungkin ada banyak hal lain. Jadi perintahnya Allah yang spiritual, di situ pasti juga terkandung manfaat sosial individual. Itu yang saya sebut kembali ke makhluk. Puasa yang luar biasa ini pasti nanti ada efek implikasinya untuk makhluk. Maka setelah kita meningkat kualitas, ayo kembali ke makhluk. Setelah Rasulullah dapat wahyu di Gua Hira, ya harus kembali ke makhluk. Membumi lagi. Iya, kembali lagi. Setelah Isra Mi'raj memuncak, bahkan berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha, itu sebenarnya puncaknya nikmat. Bahkan nanti di surga itu nikmat tertinggi adalah bertemu Allah seperti dalam Al-Quran. Biasanya orang kalau sudah nyampe nikmat tertinggi ya enggak ingin apa-apa lagi, sudah selesai, sudah di situ. Kayak para sufi itu loh, kan ada yang kalau sudah menyatu dengan Allah, dekat dengan Allah, ketemu dengan Allah, selesai. Enggak begitu rumusnya. Tapi kalau sudah meningkat dekat dengan Allah, langkah selanjutnya apa? Kembali lagi ke umat seperti Rasulullah. Untuk apa? Memberi manfaat besar, mengajak yang lain juga untuk tambah dekat dengan Allah. Itu yang disebut perjalanan ilal kholq. Jadi minal haq ilal kholq. Ya, jadi setelah kita berkualitas, ya mari kita menebar manfaat. Jangan dinikmati sendiri saja ketinggian spiritualnya, kecanggihan kualitas dirinya, tapi berbagilah. Yang lain juga mungkin perlu untuk dituntun, untuk ditemani. Itu perjalanan ilal kholq. Nah, ini kesadaran semacam ini menurut saya penting. Karena di antara kritik pada kelompok spiritual, para sufi, misalnya dari tokoh namanya Muhammad Iqbal, itu para mistikus itu kadang-kadang egois. Jadi egois itu ya dia ingin memuncak sendirian. Puncak perjalanannya adalah dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah, titik, selesai. Ya mau ngajak-ngajak. Iya, enggak mau ngajak-ngajak. Yang lain kan juga ingin kualitas spiritualnya meningkat. Kalau mereka menjauh terus dari dunia, lah kita ini yang orang biasa kapan menikmati yang seperti itu? Nggak mau turun gunung ya? Ya, mereka nggak mau turun gunung lah. Kita kan nggak bisa seperti mereka, butuh tuntunan, butuh bantuan. Itulah gunanya perjalanan minal haq ilal kholq. Ilal kholq. Jadi uslah itu yaitu untuk menggapai kesadaran ya Mas Faiz. Sesudah kita sadar, kita melakukan, kita kembalinya itu menjadi makhluk dengan penuh kesadaran. Jadi ketika kita melaksanakan berbaginya, bersodakohnya, itu sudah betul-betul dengan kesadaran memang saya adalah Khalifatullah, perpanjangan tangan Allah, bukan mengejar pahala atau surga neraka lagi, begitu maksudnya Mas Faiz. Jadi sudah tangguh, sudah tidak pamrih-pamrih macam-macam, sudah lillahi ta'ala. Dan sesudah itu ajak-ajak kayak Mas Faiz ya, ajak-ajak kita ya untuk kita mengetahui ilmunya. Gitu. Jangan naik sendirian, kita juga ingin diajak. Ya baik Mas Faiz, itu menarik sekali, jangan naik sendirian karena banyak sekali yang ingin naik sendirian ya sesudah itu dengan alasannya gini Mas, katanya ya saya nggak punya hak untuk mengajari gitu, jadi akhirnya saya kecuali ada orang yang mau bertanya pada saya, tapi kadang-kadang kita kan kalau tidak ada tuntunan tidak tahu memulai pertanyaannya di mana gitu loh Mas Faiz. Makanya ada istilah menarik begini, mungkin nambah wawasan ya buat Bapak Ibu. Jadi kesadaran spiritual itu ada dua jenis. Ada namanya kesadaran mistik,
ada kesadaran profetik. Mhm. Kesadaran mistik itu ya ini tadi, orang memuncak, mendekat, asik dengan Allah, dan Mhm. puncaknya bersatu dengan Allah, tapi dia tidak peduli dengan yang lain, tidak peduli umatnya, tidak peduli mungkin orang yang ingin seperti dia. Ini kesadaran mistik namanya. Ada kesadaran profetik. Kalau kesadaran profetik itu seperti Rasulullah, seperti para nabi, itu kan mengalami puncak hubungan, puncak kedekatan dengan Allah, tapi kemudian juga turun untuk membimbing, menuntun umatnya. Nah, Mhm. mari kita bangun kesadaran profetik ini. Bapak Ibu kan pastinya juga punya kualifikasi sendiri di bidangnya masing-masing. Nah, itu Mhm. mari tidak hanya kita nikmati sendiri. Misalnya yang dokter, yang ahli komputer, Mhm. yang apa, itu kan ada jalan untuk kita memberi sesuatu pada umat. Tidak sekedar menikmati sendiri anugerah ilmu, keterampilan, kemampuan dari Allah. Nah, Mhm. Jadi kuncinya di situ. ilmunya itu bukan hanya ilmu bagaimana kita mendekatkan pada Tuhan secara ritual ya Mas ya, tapi Yeah. betul-betul mendapatkan ilmu ya ilmu-ilmu pengetahuan juga gitu ya Mas Ya, ya. jadi semua hal. Jadi semangat berbagi, semangat untuk tidak enak sendiri, berkualitas sendiri itu penting. Iya, jadi jangan disalahartikan bahwa orang sekarang saya sedang sibuk di penelitian gitu. Jangan disalahartikan bahwa itu bukan ibadah ya Mas ya. Semua bidang itu ibadah. Semua ilmu itu ya Semua. hakikatnya ilahi. Jadi sumbernya, puncaknya ya Allah. Iya. Baik, teman-teman sahabat Kamana dimanapun berada, silahkan apa enggak menggelitik nih ingin bertanya sama Mas Faiz soalnya kalau saya sih masih banyak yang ingin tanyakan, tapi saya mengajak teman-teman silahkan apa enggak tergelitik untuk bertanya, silahkan bila ada yang ingin bertanya. Di sini sudah ada yang raise hand nih, di sini Teh Lilis Sulistiawati. Baik, langsung aja Teh Lilis, silahkan untuk meng-unmute. Assalamualaikum, Bang Faiz. Saya tadi menyimak tentang parameter keberhasilan Ramadan, juga keberhasilan parameter spiritual Ramadan. Mungkin kita ada salah satunya, telah mencapai parameter tersebut. Namun kadang memang penyakit yang sulit untuk dilepas untuk umat saat ini adalah eksklusivitas, merasa agama yang paling baik, dan sehingga kita terjebak pada dualitas. Nah, itu bagaimana cara mengikis itu, Mas? Mohon penjelasannya. Makasih. Baik, tentang merasa bahwa agama saya yang paling baik. Itu sebenarnya manusiawi saja, wajar saja, tidak masalah. Yang masalah itu ketika kita mengekspresikan ketidaksetujuan kita, anggapan kita bahwa agama lain salah, secara tidak berakhlak dan tidak beradab. Sebenarnya problemnya di situ. Jadi bukan urusan kita yakin yang benar yang mana, yang baik yang mana. Jadi levelnya bukan di level keyakinan atau di level keimanan. Yang sering jadi masalah itu level sosial, level budaya, level politiknya. Ketika orang lupa bahwa keragaman itu sunnatullah. Tidak mungkin orang itu sedunia hanya satu agama, itu tidak mungkin. Kebencian kita pada yang beda keyakinan dengan kita itu bisa saja kalau tidak hati-hati mengimplikasikan ketidakrelaan kita terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang pertama yang jadi kita yakin bahwa agama kita yang paling benar tidak apa-apa. Karena kita yakin agama kita benar kan menurut saya sih agama lain tidak. Kan pastinya begitu logika sederhananya. Tapi cara mengekspresikan keyakinan tadi yang harus diatur khususnya di level sosial, di level
bersama di level ketika kita berinteraksi dengan yang lain tadi. Ini yang menurut saya sering miss dalam pergaulan antar kita. Jadi wong dalam Islam itu jelas kok, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Norma-normanya jelas. Bahkan di banyak ayat Al-Quran itu kan tidak selalu pakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi sangat banyak ayat yang pakai kalimat ya ayyuhannas. Jadi ada waktu kita bicara di level manusia, bahwa kita sama-sama manusia. Memang ada waktunya kita bicara di level keimanan untuk kalangan kita. Nah ini menurut saya yang lebih penting didahulukan ketika berinteraksi dengan yang lain. Ini berarti kan levelnya sosial. Level sosial itu menurut saya ya kunci utamanya adalah norma, akhlak, dan adabnya. Nah di antara bukti Idul Fitri, khususnya Idul Fitri yang sifatnya sosial tadi, itu menurut saya adalah keterbukaan hati tadi. Untuk, itu kan tidak disebut, memaafkan yang sesama agama saja kan tidak. Berbagi pada kan tidak. Jadi kalau di level sosial keluar itu ya, kalau ada orang salah kita maafkan. Kalau ada orang yang membuat kita sakit, kita tahan marah. Kan tadi wal kadhiminal ghaidz, dan kita berbagi pada sesama. Jadi kuncinya itu. Berarti hati yang semakin luas, semakin longgar jadi kunci. Makanya tadi saya bilang ini, kita hari ini sering kehilangan kualifikasi ini. Padahal justru cirinya orang bertakwa di sini kalau katanya Al-Qur'an. Jadi yang suka berbagi, kemudian yang bisa menahan amarah, yang ketiga yang mudah memaafkan. Hari ini kan saya bilang tadi kita sering jual mahal, khususnya pada orang yang mungkin bukan kelompok kita yang kita anggap salah. Oh itu orangnya minta maaf pun kita enggak, maaf itu urusan nanti, yang penting kita berat sekali untuk memaafkan, kita jual mahal. Ini saya khawatirnya kalau kita sangat jual mahal pada sesama untuk memaafkan, khawatirnya Allah tidak berkenan. Jangan sampai Allah juga nanti jual mahal sama kita. Jadi kalau engkau menyulit-nyulitkan orang lain, jangan-jangan Allah juga ya sudah. Kita dibuat sulit oleh Allah, nanti malah susah kita. Maka ayo kita berinteraksi dengan kelonggaran hati, keluasan hati. Nah, justru rumusnya orang bertakwa tadi. Mau berbagi, menahan amarah, dan mudah memaafkan. Oke, jadi kuncinya itu, parameter Idul Fitrinya. Dan di ayat itu tidak disebut untuk siapa, berarti ya untuk semuanya saja. Untuk semua manusia ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Mas Faiz penjelasannya. Teh Lilis semoga senang dengan jawaban dari Mas Faiz. Mas, kalau misalnya seandainya tadi terkait dengan yang Teh Lilis pertanyakan bahwa kita kadang merasa agama kita paling baik gitu. Tapi dengan kita memilih ini kan sudah terbukti bahwa kita merasa cocok dengan agama yang saya anut. Jadi apa pemaknaan untuk kerukunan beragama itu, kita tuh harus saling menghargai dengan pendapat orang ya Mas ya. Kita hidup berdampingan dengan yang berbeda pandangan gitu. Tapi dengan pilihan ini ya saya karena memilih ini saya cocok dengan agama yang saya pilih gitu. Bukan berarti agama yang lain itu tidak benar dan tidak baik. Soalnya bukan kadang-kadang Mas, seperti misalnya saudara Kristiani kita gitu. Mereka itu meyakini itu karena memang kalau kita lihat kitabnya, ya itu juga memang kitab yang diturunkan pada Nabi Isa kan ya Mas ya gitu. Jadi itu juga ada banyak sekali sisi kebaikannya yang bisa kita ambil gitu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada kalimat begini kepada ahli kitab, berarti termasuk yang Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita berinteraksi dengan kalimatin sawa. Kalimat sawa itu hal-hal yang sama di antara kita.
Ya, betul. Ya, ini lebih memudahkan dalam berinteraksi. Jadi ini sebenarnya ayat yang turun berhubungan zaman Nabi itu dengan kelompok Nasrani Najron namanya. Jadi kelompok Najron ini ya salah satu kelompok ya beda agama dengan umat Islam. Nah itu, tapi karena hidup sama-sama di Madinah ya ta'alau ila kalimatin sawa. Yuk kita lihat ternyata di antara kita banyak kok persamaan-persamaan. Iya. Ya, kalian mengajarkan kasih sayang, kami juga. Kalian menghargai kemanusiaan, kami juga. Karena kalau basisnya kalimah sawa ini, jadi kesamaan-kesamaan di antara kita memudahkan kita berinteraksi. Nah, kata-kata ta'alau, marilah, itu menunjukkan bahwa yuk saling memahami, saling mengerti posisi dan kedudukan kita masing-masing. Jadi kalau orang saling memahami itu kan mengerti. Ketika ngerti, interaksinya bisa pas. Ya, toleransi itu bagus, tapi dia minimal. Kalau bisa tidak sekedar toleran. Toleran itu monggo saja kamu dengan keyakinanmu. Tapi ada mutual understanding. Mutual understanding itu coba saling memahami. Jangan cuek sama sekali. Oh, tetanggaku ini Kristen, dia ke gereja kalau hari Minggu. Saya maklum kalau pas Minggu pagi dia tidak ikut kerja bakti karena saya tahu dia ke gereja. Ini karena apa? Karena kita understand, kita tahu. Atau yang Muslim kalau hari Jumat siang gini harus Jumatan ini. Wah ini seminar kita harus dihentikan segera ini. Waktu kasihan saudara-saudara yang Muslim ini Jumatan. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena sudah tahu. Tapi kalau tidak saling tahu biasanya mungkin tidak sadar menyakiti, mungkin ucapan atau perbuatannya tidak sadar menyinggung dan lain sebagainya. Jadi ya toleransi tapi juga ada saling memahami, kemudian saling menghargai. Jadi step-stepnya itu. Toleransinya minimal. Kalau dasarnya tuh ini, kalau tidak ada tolerannya tidak jadi rukun. Baru satu level lagi saling memahami. Kalau sudah ngerti apa sih sistem kepercayaan dia, baru naik satu level saling menghargai. Nah, kalau bahasa peribahasanya tak kenal maka tak sayang lah. Kita tidak bisa saling rukun menyayangi kalau tidak sama saling kenal. Jadi lebih dengan hati ya Mas ya melakukannya ya. Karena kita sama agama juga kita sering sekali Mas berbeda pemahaman ya dalam mentafsirkan satu ayat gitu. Karena bila saya pernah punya pengalaman nih Mas. Saya mengatakan hal seperti itu, saya menghargai dan saya saya betul-betul menghargainya ya, kita memang meyakini juga apa yang dia yakini, hanya kita berbeda cara ritualnya saja gitu. Nah itu aja saya banyak sekali teman yang satu agama menyalahkan gitu loh Mas ya. Jadi dalam satu agama pun kita perlu toleransi juga ya Mas ya, apalagi dengan yang berbeda agama gitu. Agama itu kan juga ada paham-paham yang macam-macam. Iya betul. Itu pun ya kita harus tetap terbuka karena jangankan antara agama, dalam agama sekalipun ya tetap plural juga, macam-macam isinya, orangnya, pikiran-pikirannya. Jadi ya memang prinsip dasarnya interaksi itu yang paling mudah kalau bahasa filsafat itu empati. Jadi empati itu misalnya begini, kalau kita sakit, ajaran agama kita dilecehkan, dihina, mereka juga begitu. Nah, itu namanya bisa merasakan, bisa berempati. Kalau saya marah dimaki-maki, mereka juga marah kalau dimaki-maki. Nah, itu namanya empati. Hidup bersama kalau tanpa empati, orang tidak bisa memposisikan dirinya sebagaimana posisi orang lain, itu biasanya sulit untuk bisa rukun. Jadi ya kayak tadi, tadi misalnya yang waktunya Jumatan, ya seandainya saya di posisi dia, ini waktunya Jumatan, mau Jumatan kok enggak enak, seminarnya kok enggak berhenti-berhenti, itu kan jadi, wah kalau gitu kita hentikan saja deh, kalau aku di posisi dia enggak nyaman juga ini nanti. Nah itu namanya mau berempati. Jadi memposisikan diri kita di posisi orang lain. Jadi kalau kita dicubit sakit, ya jangan nyubit orang lain. Sederhananya kan begitu, simpati, empati. Iya.
Baik Mas Faiz, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.17, sepertinya acara ini harus kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, silakan Mas Faiz untuk memberikan final statement dari pertemuan malam ini, apa kiranya. Dan sesudah Mas Faiz memberikan final statement, saya akan membacakan satu puisi seperti biasa sebagai penutup untuk acara kajian malam ini. Terima kasih, silakan Mas Faiz. Baik, terakhir seperti ini Bapak Ibu, dari kata-kata Idul Fitri itu bisa kita maknai kembali kepada fitrah. Yang saya jelaskan tadi semuanya itu ideal-ideal. Idul Fitri itu ya kita ketemunya setahun sekali. Tapi menurut saya sepanjang tahun, kapanpun kita sadar bahwa kita sudah menjauh dari jalan-jalan fitrah, jalan-jalan kesucian, jalan-jalan menuju Allah, ayo segera Idul Fitri. Ayo segera kembali ke fitrah, kembali ke kesucian. Alhamdulillah difasilitasi Allah setahun sekali dengan Ramadan, sehingga kita bisa Idul Fitri. Semoga Ramadan yang bagi saya ini semacam riyadhah latihan, termasuk Idul Fitrinya, bisa kita hidupkan terus-menerus. Kesadaran untuk selalu kembali ke fitrah lagi, kembali ke fitrah lagi. Karena hidup ini sangat dinamis, banyak distraksi, banyak yang mengganggu, sehingga jalan kita kadang melenceng secara tidak sadar. Maka begitu kita tidak sadar, begitu kita tahu, ini sudah jauh melenceng dari yang hakiki, ayo Idul Fitri lagi, ayo Idul Fitri lagi. Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Faiz. Seperti biasa ya teman-teman, selalu membukakan sekali Mas Faiz itu ketika memberikan kajian, terutama malam ini. Untuk itu mari kita berikan aplaus dulu sebagai tanda penghargaan untuk Mas Faiz, karena malam ini kita sangat bahagia sekali Mas Faiz mendapatkan ilmu ini, yang memang kita sering sekali mendengar bukan sering sekali, sudah dari, kalau buat saya sudah lebih dari 50 kali ya Mas Faiz mengikuti Idul Fitri ini gitu ya. Sudah 60 kali gitu. Tapi baru sekarang kita mendapatkan, saya khususnya mendapatkan pencerahan tentang Idul Fitri di bulan Ramadan kali ini gitu. Khususnya sejak 2 tahun pandemi inilah ya Mas Faiz ya, kita benar-benar kami di sini belajar banyak untuk mendapatkan kedalaman-kedalaman dari bulan Ramadan itu sendiri. Baik Mas Faiz, terima kasih untuk kehadirannya, dan semoga semuanya di sini sehat dan Mas Faiz juga sehat bersama keluarga. Tapi sebelum kita tutup acara malam ini, izinkan saya untuk membacakan sesuatu yang berkaitan dengan Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitri. Ketika takbir berkumandang, sesaat menyeliksik masuk ke ruang dalamku. Apa sebenarnya makna di balik perayaan yang telah diulang oleh umat selama berabad-abad lamanya? Aku tertegun menyaksikan fenomena yang hanya dirayakan 1 tahun sekali ini. Idul dimaknai dengan kembali dan Fitri diartikan sebagai suci. Lantas apa yang membuatku kembali suci? Jika harus jujur pada diriku sendiri, ternyata tak banyak memberikan dampak spiritual pada bumi kecilku. Perjalanan manusia tak hanya sampai pada kata maaf. Kesadaran adalah gerbang menuju penyucian jiwa, memasrahkan diri pada sang realitas. Mengalami setiap kejadian atas nama Tuhan, menerima segala bentuk kasih sayangnya, serta menyaksikan wajah semesta dengan tanpa menganalisa, penghakiman, dan penilaian. Hakikat fitrah tak melulu tentang perayaan, tak selalu dengan keramaian, cukup hening sejenak, bercengkrama pada diri sejatiku. Aku ingin kembali suci setiap saat.
Dalam tarikan nafas ada jendela untuk kita kembali fitrah. Suci dari ratapan, umpatan, dan prasangka. Juga suci dari hal-hal yang membuatku tak bisa mengenal Sang Maha Kasih. Namun semua itu tak mudah aku lakukan. Perjalananku harus menempuh hutan berduri, bergelut dengan ego dan nafsu yang saling bersahutan. Tak mengapa aku tak yang lemah sedang berjalan menuju pasrah. Semoga Tuhan bersedia meminjamkan perangkat kasih sayang-Nya untukku pergunakan dalam perjalanan menuju kepulangan suatu saat nanti. Terima kasih, selamat menyelam makna Idul Fitri, wahai saudaraku. Lilis Sulistiawati Zulfikar Lanto Rizano.